Baik, puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian, seberapapun yang hadir pada pagi hari ini. Kita akan segera memulaikan ibadah kita. Karena itu mari kita persiapkan hati. Biarlah melalui ibadah hari ini benar-benar Tuhan ditinggikan melalui puji-pujian dan penyembahan kita dan juga persembahan kita. Sebelum kita memulai ibadah yang bersama-sama, saya memberikan kesempatan bagi kita untuk masing-masing bersaat teduh, berdoa kepada Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh kita dapat mempersembahkan persembahan yang benar, penyembahan, pujian yang lahir dari hati kita atas pengenalan kita akan Dia. Mazmur nomor 89 ayat 1, ayat 2 dan 3 berkata, Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Haleluya. Mari kita siapkan pujian, katakan ku cari wajah-Mu. Bapa, ini kami pada pagi hari ini, kami bersyukur untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu, kami ingin mempersembahkan waktu kami, harta kami, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah dengan puji-pujian kami, sungguh Engkau ditinggikan dan dimuliakan. Dari wajah-Mu temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari silakan kita semua bangkit berdiri. Biarlah pujian ini mengalir dari hati kita, karena kita sungguh mengenal Dia, Tuhan kita, Allah kita yang berkuasa. Dia yang memelihara dan mengatur langkah-langkah hidup kita hari lepas hari, sehingga Dia kita ada sampai hari ini. Semua karena anugerah-Nya. Nyanyikan pujian ini sebagai ekspresi dari jiwa kita, hati kita yang sungguh-sungguh bersyukur dan memuliakan Dia. Cari wajah-Mu, amin. Temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Indah Kau Tuhan,
kami memandang sesuatu yang indah di dunia ini. Tapi tidak ada sesuatu pun yang dapat menandingi Engkau. Berikanlah pemahaman dan pengertian itu kepada kami, sehingga sungguh Engkau yang jadi prioritas utama dalam hidup kami. Amin. Benar, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau jadi sumber kekuatan kami. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatan muliakanlah Yesus Raja. Ya
kehormatan, kemuliaan layak dipersembahkan bagimu, Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah kami pada pagi hari ini kembali lagi selaku umat ketebusan-Mu dalam jemaat GKI Marturia, datang kepadamu untuk memuji-Mu, menyembah-Mu, mempersembahkan sebuah persembahan yang telah kami persiapkan. Kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah ini untuk menerima semua yang kami persembahkan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, mohon urapan-Mu atas semua hamba-hamba-Mu yang ada di altar, yang melayani-Mu hari ini. Biarlah otoritas di bawah kuasa surga menjadi muti kehidupan kami, sehingga sungguh pelayanan hari ini mendatangkan kehormatan, kemuliaan bagi nama-Mu dan seluruh jemaat Tuhan diberkati. Inilah kami Bapa, kami siap beribadah kepadamu. Dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kemahakuasaan-Mu, dan biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Kita mau memuji Allah kita yang hidup, Allah kita yang berkuasa, Allah kita yang bertahta di atas kemuliaan. Mari kita katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita.
kekuatan dalam hidup kami. Kalau kami tetap ada sampai dengan hari ini, itu karena kuasa dan kasih-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap pengalaman hidup kami. Terimalah setiap puji-pujian kami. Biarlah hari ini Tuhan berkenan atas semua yang kami lakukan. Biarlah setiap ungkapan dalam lagu ini adalah merupakan ekspresi dari kesadaran kami tentang Engkau, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Dan biarlah hari ini kami percaya kesukacitaan itu tidak hanya kami alami, tetapi di semua belahan dunia ini, bahkan di surga. Karena itu jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan. Walaupun 1000 lidah kami tidak sanggup untuk dapat menguraikannya secara detail. Tapi inilah hati kami. Terimalah semua ungkapan bibir kami yang memuliakan Engkau hari ini. Bapa, hari ini kami akan belajar firman. Karena itu Tuhan tolong bicara kepada kami. Jangan biarkan momentum ini berlalu begitu saja sama seperti yang lalu-lalu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini sungguh dapat menyentak hati kami, mencambuk kami, sehingga kami sungguh-sungguh benar, sadar apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Karena itu Roh Kudus, mari bicara dengan lembut kepada setiap kami, supaya firman Tuhan ini tidak hanya kami dengar, tapi kami simpan dalam hati kami. Kami jadikan rema dan menjadi acuan dalam hal kami berpikir, bertindak, dan menjalani keseluruhan hidup ini. Pakai dan urati hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Biarlah Tuhan sendiri yang menyempurnakannya. Terima kasih. Segala kuasa setan, kuasa iblis yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kami hari dari firman, kami tolak dan kami temping dalam nama Yesus. Biarlah firman Tuhan ini menyembuhkan kami, menghiburkan kami, menguatkan kami, memberi arah yang lebih jelas untuk masa depan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, boleh lambaikan tangan untuk saudara-saudara di samping, kiri, kanan, depan, belakang. Ya. Biasanya beliau bilang tolong senyum. Bagaimana kita senyum gitu? Ya, dari lambaikan tangan kita dapat melihat ekspresi kita masing-masing. Baik Bapak Ibu dan Saudara, masih dalam suasana kebangkitan Kristus, kita akan membicarakan di seputar materi ini hari ini. Karena itu saya ajak kita sekalian untuk membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan bagi kita secara cepat. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat yang ke-35. Dan Bapak Ibu tolong perhatikan pada di depan atau pada Alkitab masing-masing, sehingga ayat demi ayat, jadi keseluruhan daripada bacaan ini kita bisa tahu jalan ceritanya seperti apa, ya, detailnya. Sehingga ketika dalam hal memberikan penjelasan dan kita dengar sebentar, betul-betul nyambung, ya. Nah, kita paham dan kita mengerti akan ceritanya. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya akan bacakan secara cepat untuk kita sekalian. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri dan mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?"
Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecah dan berkata memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecah roti. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita diberkati. Tema kita adalah sungguh Tuhan telah bangkit. Itu dinyatakan dalam ayat yang ke-33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka berkumpul bersama-sama dengan mereka. Ayat 34 kata mereka, sungguh Tuhan telah bangkit. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat situasi yang dihadapi oleh murid-murid tatkala Yesus meninggal, ya, mereka mengalami kegalauan yang luar biasa. Ibarat anak-anak ayam kehilangan ibu. Mereka putus asa. Ya. Mereka putus asa. Bahkan mereka setiap hari dihantui oleh ketakutan. Mereka tidak tahu tentang apa masa depan mereka. Sampai-sampai bahkan ketika mereka mendengar bahwa Yesus bangkit, mereka tidak percaya. Ya. Mereka menganggap itu sebagai sebuah berita yang tidak benar. Nah, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah kisah 2 orang murid yang sementara berada dalam perjalanan ke satu kampung yang namanya Emmaus. 2 murid ini yang salah satunya disebut dalam Injil Lukas tadi, yaitu Kleopas, adalah di luar dari 11 murid Yesus. Yudas sudah tidak kehitung lagi karena dia sudah mati gantung diri setelah dia menyerahkan Yesus dan menerima uang 30 keping perak. Ya. Jadi ketika kedua orang murid ini, murid berjalan di sebuah kampung yang bernama Emmaus. Waktu itu sudah sore-sore ya. Dan tiba-tiba Yesus menyusul mereka dan mendekati mereka. Lalu kemudian Yesus bertanya, apa yang sementara kalian percakapkan?
Ya. Rupanya berita tentang Yesus yang bangkit dari antara orang mati itu telah menjadi sebuah berita besar di Yerusalem. Ya. Kota Yerusalem itu beda dengan kota Jakarta ya. Kota Jakarta ini banyak tanah ratanya. Kalau Yerusalem itu bukit-bukit, gunung-gunung. Yang anehnya ialah bahwa orang bikin rumah itu di atas bukit, di atas gunung-gunung. Lalu kalau tanah datar yang luas itu dijadikan perkebunan, ya. Itu yang ini. Jadi jalannya itu penuh bebatuan. Saya bayangkan pulau-pulau di Indonesia ini yang pulau bebatuan itu seperti kepulauan Kupang itu bebatuan ya. Lalu ada di Sulawesi Tenggara itu namanya Pulau Muna, ya bebatuan ya. Saya bayangkan seperti itu. Tetapi pertanian di sana itu luar biasa canggihnya itu ya. Kalau di Indonesia ini tumbuhan atau tanaman yang subur itu tak tumbuh di tanah yang subur, tapi di sana itu tanaman itu tumbuh di atas bebatuan. Tapi rupanya diselidiki di bawahnya itu ada selang ya. Nah, itu hebatnya itu. Makanya kita belajar pertanian di sana. Ya, jadi sementara kedua orang ini berjalan, mereka bercakap-cakap dan tiba-tiba Yesus muncul, ya. Dan mereka Yesus bertanya, apa yang sementara kalian bicarakan, ya? Nah, saudara-saudara dikasih dalam Yesus Kristus. Yang menjadi pertanyaan buat kita dan akan terjawab dalam penjelasan kita pada hari ini adalah mengapa para murid ini, termasuk kedua orang ini, ya, mereka yang selama ini 3,5 tahun, mereka dengar dengan Yesus. Mereka telah dengar apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan. Tetapi justru mereka bersikap seolah-olah Yesus itu adalah manusia biasa. Dan akibatnya karena persepsi mereka, pandangan mereka, pengenalan mereka akan Yesus yang begitu tidak jelas. Dan pada akhirnya itu berdampak pada sikap hidup mereka. Mari kita lihat apa menjadi penyebabnya. Ada dua kata yang Yesus jelaskan. Dalam ayat yang ke-16 tadi kita melihat. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ya, ada sesuatu. Ya memang tidak dijelaskan di situ. Saya mencoba untuk para penafsir, para penjelas atau yang mencoba untuk menyelidiki kata demi kata dari firman Tuhan ini, ya tidak ada penguraian. Mungkin ayat 14, 15, 17, 18 itu ada uraian, tapi ketika sampai pada bagian ini orang tidak berani juga mungkin untuk memberikan penjelasan apa itu, ya. Tetapi penyebab mengapa mereka tetap galau, mereka putus asa, mereka berada kebingungan. Karena sekali lagi, dan mereka tidak mengenal Yesus yang sudah nampak di depan mata mereka. Karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Yang kedua dalam ayat 25, penyebabnya adalah, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Pengenalan mereka akan Tuhan, pengenalan mereka akan Yesus sangat lamban. Saya rasa bahwa mereka ini mewakili kita dalam hal mengikut Yesus. Kita sudah jadi orang Kristen puluhan tahun, sudah bertahun-tahun dan puluhan tahun. Tapi ada hal-hal yang penting dalam hal ajaran Kristus, tentang Kristus sendiri yang kita tidak paham. Dan justru itu yang membuat hidup kita galau, aku cemas. Padahal Yesus sebenarnya sudah memberikan janji yang luar biasa terhadap apa yang kita takutkan atau kita khawatirkan dalam hidup. Pertanyaannya mengapa? Ayat 16 dan ayat 25 tadi. Ada sesuatu yang menutupi. Lalu yang kedua, lambat. Sehingga Yesus menyebut mereka bodoh. Ya. Atau ada yang keluar dari kata-kata sidang kemarin itu. Pendir atau pandir? Pandir ya. Jadi dibantah oleh jaksa itu ya. Tapi ya ini rata-rata semua ya kita memiliki hal yang demikian. Mengapa? Yang pertama, karena selama ini mereka percaya dan mengikut Yesus berdasarkan persepsi mereka sendiri. Mereka lamban
Ada selaput yang menutupi pikiran mereka, ya. Karena selama ini mereka percaya dan mengikut Yesus berdasarkan persepsi mereka sendiri. Saudara-saudara, setiap kita punya pandangan subjektif terhadap sesuatu. Benar ya? Pandangan subjektif adalah kita tidak mau tahu apapun, tetapi yang saya pahami adalah ini. Nah, orang kadang-kadang bersikeras tentang pandangannya, ya. Lalu tidak mau lihat unsur-unsur lain yang menjadi bahan pertimbangan, ya. Lalu itu diolah sedemikian rupa sehingga dapat memberikan sebuah informasi yang lengkap, lalu memberikan pemahaman dan pengertian yang jelas, ya. Orang tidak mau tahu itu, ya. Dia jalan dengan konsepnya sendiri. Nah, saudara yang kekasih, persepsi dan pengenalan mereka akan Yesus adalah Yesus hanya sebatas sebagai seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa. Itu yang dinyatakannya dalam ayat yang ke-19. Mereka sampaikan kepada Yesus. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Yesus berkuasa. Nah, mereka mengenal dia bukan sebagai Tuhan yang berkuasa atas seluruh bumi. Mereka menempatkan Yesus pada ruang lingkup yang membatasi Yesus, ya. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasul Yohanes, ya, seharusnya dia Allah itu sendiri, dia Allah Tuhan. Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 1, pada mulanya Allah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu telah dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan oleh dia. Nah, ayat ini yang biasanya digunakan oleh para apologia Kristen untuk membela iman dan keyakinan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya. Jadi dia hanya bukan nabi yang berkuasa, dia tidak hanya sekedar nabi yang berkuasa, tetapi dia adalah Tuhan. Amin. Nabi dan Tuhan, siapa yang punya derajat yang lebih tinggi? Ya, Tuhan, ya. Bahkan kalau tidak ada Tuhan, maka tidak ada nabi. Kalau kami sepakat, nabi adalah alat penyambung lidah Allah bagi umat untuk menyampaikan firman. Nah, itulah sebabnya mereka menurunkan derajat Yesus sebagai nabi. Dan hari ini, ya, agama yang ada di Indonesia juga hanya mengakui Yesus sebagai nabi. Tapi bagi kita, dia Allah Tuhan, dan itu sudah terbukti baik di dalam apa yang dinyatakan oleh Alkitab maupun juga di dalam tindakan dan perbuatan Yesus ketika ia masih ada di dunia ini. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kalau mereka mengenal dia sejauh seperti yang dinyatakan oleh Rasul Yohanes ini, maka niscaya mereka percaya pada kebangkitannya, sehingga mereka tidak perlu mengalami kegalauan. Karena itu, betapa pentingnya kita belajar mengenal Yesus berdasarkan apa adanya Yesus itu, bukan menurut persepsi kita. Amin. Mari kita taruh ruang kosong dalam hati kita, dalam otak kita, bahwa tidak semua hal kita pahami tentang Yesus itu. Karena itu ketika kita belajar, diajar oleh Alkitab, mari kita membuka hati, ya, dan terus mencari kebenaran. Karena itu betapa pentingnya kita belajar Alkitab setiap hari. Amin, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita ini mau belajar sama-sama saja tentang Yesus itu, sebulan sekali susahnya minta ampun. Ya, halo. Saya ajak Bapak Ibu komsel itu, susahnya minta ampun. Ya, itu yang saya rasa. Pengenalan dia terus menerus itu adalah seumur hidup. Upaya kita harus seumur hidup. Karena kalau tidak kita akan seperti ini. Dan itu akan terbukti dalam pengalaman hidup kita. Ketika hidup ini menghadapi masalah, galau, susah, memiliki persepsi dan sikap yang salah dalam hidup ini. Mengapa?
Ya, walaupun memang Paulus juga sempat katakan bahwa pengenalanku akan dia itu masih samar-samar. Tapi upaya kita untuk mengenal dia terus. Nah, itulah sebabnya apa yang membuktikan bahwa kita juga memiliki niat, keinginan melalui upaya maksimal itu untuk mengenal dia. Paling tidak ialah bahwa merenungkan firman Tuhan. Ketika kita belajar firman Tuhan, kita baca, sebenarnya ya firman Tuhan itu ya sudah ada dalam hati kita, pikiran kita. Sehingga kalau saya sendiri kadang-kadang ketika di atas motor ya, pikiran itu jalan ya, firman itu ya selalu ada. Sehingga ketika kita menghadapi apapun juga ya, pertanyaannya adalah bagaimana saya harus bersikap. Apa kata Alkitab tentang sikap saya terhadap situasi dan kondisi yang saya hadapi? Atau apa sikap, apa kata Alkitab ketika saya berhadapan dengan orang lain, baik itu baik kepada saya maupun tidak baik kepada saya? Dan itu menjadi lema. Jadi pertimbangan bagaimana kita bersikap, apa yang kita katakan adalah firman Tuhan. Sehingga dengan demikian, sekali lagi, bahwa hidup kita selaras dengan kata-kata firman Tuhan. Karena itu betapa pentingnya kita belajar. Ya, jangan kita bersandar pada pengertian sendiri. Ya, ada banyak orang Kristen itu yang saya sebut itu independen. Ya. Ketika dia tahu firman Tuhan tentang satu sisi, dia tidak mau terbuka dengan yang lain. Mungkin dia belum sampai pada katakanlah kita memegang sebuah doktrin atau sebuah ajaran, ya. Dan paling tidak bahwa ada kadang-kadang kita meyakini sesuatu hari ini begitu kuat kita yakini, tapi seiring dengan berjalannya waktu ada pemahaman baru yang kita tahu kebenarannya sih tetap, tapi pemahamannya itu pemahaman kita semakin mendalam, maka akan semakin ada perubahan. Amin. Ya, ya memang ada banyak hal dalam Alkitab ini yang kita tidak memiliki persepsi yang sama, ya, persepsi yang sama. Tetapi ya lamban laun, ya, lamban laun kita akan paham dan mengerti. Tapi ada banyak orang ketika dia sudah tahu itu dia tidak mau berubah. Ya. Kemungkinan untuk berubah itu harus selalu ada. Ya. Karena itu, mari kita meningkat. Jangan hanya mengenal dia sebagai Nabi, tapi kenal dia sebagai Tuhan. Dan kalau kita mengenal dia sebagai Tuhan, punya implikasi dalam hidup kita. Kita tidak menempatkan diri kita sebagai Tuhan bagi diri kita, tapi biarlah kita menjadi hamba bagi Tuhan yang ada dalam hati kita. Amin, Bapak Ibu. Ya. Kalau dia adalah Tuhan, maka tidak mungkin kematian bisa membatasi dia, karena dia adalah sumber kehidupan itu sendiri. Yang kedua, mengapa mereka galau, mereka putus asa, mereka bingung? Karena mereka percaya dan mengikut Yesus berdasarkan ukuran dan harapan mereka sendiri. Ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka sudah patok apa yang saya akan dapat pada Yesus. Ya. Murid-murid itu menyatakan harapan mereka tentang Yesus demikian. Ayat yang ke-21 berkata, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Mereka mengharapkan Yesus karena mereka melihat Yesus berkuasa, punya power dalam hal berbicara, mempengaruhi orang dan lain-lain sebagainya. Belum lagi dia melakukan mujizat yang luar biasa. Mereka katakan, wah, ini pasti menjadi cocok kalau kita angkat dia jadi raja, jadi kaisar. Mengapa? Karena pada waktu itu mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi mereka mengharapkan Yesus itu sebagai pemimpin politik yang pada nanti akan memimpin mereka untuk memberontak terhadap kaisar Romawi, dan mereka akan menjadi sebuah negara yang merdeka. Nah, Israel merdeka secara politis itu tahun berapa? Halo? Indonesia duluan atau Israel duluan? Di Indonesia duluan merdeka atau Israel duluan? Nah, saya mau tanya anak-anak yang baru selesai tingkat, Israel duluan atau Indonesia duluan?
Hah? Indonesia duluan. Israel di tahun 47, Indonesia tahun 45. Itu mereka merdeka secara politis, ya. Padahal mereka ini adalah sebuah suku yang tua, ya. Artinya tua dalam hal ditulis oleh sejarah, ya. Nah, sebenarnya ya Indonesia juga tua kalau kita mau selidiki, ya. Tapi paling sejarah yang mengemuka itu kan Israel gitu, ya. Budaya dan luar biasa. Mereka mau angkat dia sebagai raja, sebagai kaisar, ya. Mereka menaruh harapan yang luar biasa, ya. Harapan murid-murid adalah agar Yesus dapat menjadi pemimpin mereka secara politis yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi. Nah, tentunya bahwa harapan ini dibangun berdasarkan pengenalan mereka yang terbatas akan Yesus, yaitu Yesus sebagai nabi yang berkuasa, ya. Padahal Yesus Allah sendiri yang berinkarnasi, yang datang dalam wujud manusia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, bukan hanya bangsa Israel. Ya. Dari cengkraman dosa, bukan cengkraman bangsa Romawi. Ya, tentunya bahwa ketika untuk pertama kali orang Indonesia mengenal Injil dan mendengarkan Yesus yang berkuasa di tahun sebelum 45, ya saya rasa mungkin konsep ini juga ada, ya, kita percaya Yesus supaya Indonesia merdeka. Saya mau tanya, dulu sebelum bangsa Indonesia merdeka, orang Kristen yang hidup di zaman itu berdoa supaya Indonesia merdeka atau tidak? Halo? Ini ragu-ragu. Ibu Maria, Indonesia sebelum merdeka waktu itu orang Kristen berdoa supaya Indonesia merdeka. Ya waktu itu sih kita belum lahir, ya. Tapi dalam pemikiran saya pasti berdoa. Pak Yaman gimana? Pasti berdoa kan? Pasti. Ya, berdoa tapi bukan menjadikannya sebagai ya presiden yang akan dipilih nanti, tetapi ya dia adalah Tuhan yang sanggup untuk bekerja di dunia ini dalam bidang politik sekaligus supaya Indonesia merdeka. Tapi pemahaman orang murid-murid Yesus seperti itu tidak, ya. Nah, konon kabarnya ada satu penjelasan bahwa kenapa Yudas itu ngotot supaya Yesus itu dihukum, ya. Yudas itu adalah salah satu anggota dari sekte atau keagamaan bangsa Yahudi, itu yang disebut dengan orang Zelot, ya. Orang Zelot ini memang mereka adalah orang suku, mereka kelompok keagamaan tapi juga main di bidang politik. Nah, kira-kira di Indonesia itu apa organisasi keagamaan apa di Indonesia tapi mereka punya basis politik? Hah? Bukan partai. Mungkin ya. Iya. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi Yudas punya konsep gini, gimana caranya supaya Yesus ini betul-betul memproklamirkan dirinya sebagai raja. Akhirnya dia jual Yesus, dan dia berpikir bahwa pada saat Yesus terdesak, dan saat itulah Yesus bertindak untuk memproklamirkan diri sebagai pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel. Ketika Yesus dijual, malah menyerahkan diri untuk disalib. Wah, ini Yudas ini bingung, ya. Dan pada akhirnya apa? Dia stres, lalu kemudian dia gantung diri. Nah, itu pandangan lain itu. Nah, saya tidak tahu apakah ini betul atau tidak. Pak Yaman pernah baca itu? Nah, ya. Ternyata Yesus tidak melawan, malah menyerahkan diri, kemudian disalib, lalu mati, ya. Nah, ini juga yang membuat murid-murid putus asa. Wah, kok Yesus ini jadinya begini ya? Ya. Artinya ialah bahwa mereka tidak memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Padahal Yesus berkata bahwa ia akan ditangkap berkali-kali, ya. Namun setelah itu ia akan bangkit. Ya.
mereka terpatok pada harapan mereka kepada Yesus. Karena itu banyak orang Kristen juga yang seperti ini. Ya, dia berharap tentang sesuatu kepada Tuhan, tetapi ketika Tuhan tidak menjawab, dia pikir, wah, gimana ya? Bingung dia. Ya. Karena itu sekali lagi, mari kita belajar untuk mengenal dan memahami Yesus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Yang ketiga, mereka percaya dan mengikut Yesus namun tidak berpegang pada janji firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ketika Tuhan Yesus dalam pelayanannya bersama dengan murid-murid, berkali-kali ya, ia menyatakan bahwa ia akan ditangkap, dianiaya dan bahkan mati di kayu salib. Namun pada hari yang ketiga ia akan bangkit dari antara orang mati. Nah, kalau kita waktu itu ya, mungkin kita banding, oh murid-murid ini gimana sih? Coba kalau waktu itu saya yang hidup, masih saya sudah menanti-nantikan hari yang ketiga. Paling tidak ialah bahwa sesuai dengan janji firman, dengan janji Yesus, bahwa pada waktu pagi-pagi, minggu pagi itu, murid-murid akan pergi ke kuburan. Mereka akan berkumpul untuk menyongsong Yesus keluar dari kubur. Gitu kan? Kalau Pak Agus mana? Gitu ya? Iya, kita akan gitu. Karena dia sudah janji bahwa dia akan bangkit. Kalaupun perempuan-perempuan atau ibu-ibu pada waktu itu pergi ke kuburan, sebenarnya bukan menunggu Yesus keluar dari kuburan, karena dia akan bangkit. Karena mereka sudah punya kebiasaan, ya mereka itu kalau kuburan namanya apa? Kalau orang mati nelayan, kalau orang sakit namanya berziarah. Ya. Mereka berziarah pada hari ketiga itu. Mereka bukan nunggu Yesus bangkit, ya. Tidak ada dalam pikiran itu bahwa Yesus akan bangkit, ya. Justru ketika mereka tidak menemukan Yesus dalam kuburan, mereka nangis. Siapa yang nyuri mayat Yesus kan? Malaikat bilang, kalau orang malaikat itu orang Ambon, dia bilang, woi, ya. Antu akan bilang, waktu antu masih hidup itu antu memang ditangkap, dikubur, tapi hari yang ketiga akan bangkit dari antara orang mati. Tahu-tahu, ya. Intan tahu tahu itu apa? Para kami bilang bodoh pun kakak ya. Kalau orang Ambon yang ngomong begitu ya, dia bilang, pergilah, temuilah dia seperti yang dikatakan. Dia bangkit dari antara orang mati. Ini mereka lupa. Kalau Ibu Pri gimana waktu itu? Kalau seandainya Ibu Pri di antara ibu-ibu itu mau tanya ke malaikat, siapa yang bawa lari mayat Yesus? Paling Pak, ini pasti Yesus bangkit ini kan. Tapi ya tiba-tiba Yesus hadir kan menegur mereka. Tapi mereka tidak kenal dia bahwa itu Yesus. Saking ada penghalang yang begitu luar biasa. Ya. Mereka percaya dan mengikut Yesus, namun mereka tidak berpegang pada janji firman Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih, ya 3 hal ini kita simpulkan bahwa itu yang menjadi penghalang mata mereka, ya, hati mereka menjadi lambat, ya, dan bisa jadi 2 hal ini adalah cara percaya dan mengikut berdasarkan persepsi mereka yang terbatas, beriman kepadanya berdasarkan ukuran subjektif, serta percaya dan mengikut Yesus namun tidak berpegang pada firman Tuhan. Karena itu mari kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu apa praktek daripada firman Tuhan? Apa yang kita akan praktekkan melalui firman Tuhan hari ini? Bapak dan Saudara, bahwa tahun ini kita masih merayakan kebangkitan Yesus dalam suasana COVID, ya. Sampai dengan hari ini pikiran, perasaan orang masih terintimidasi dengan suasana COVID ini. Benar kan? Halo? Ya. Namun walaupun demikian, jika kita percaya dan mengikuti Yesus berdasarkan pengenalan yang benar akan Dia, kita percaya dan mengikuti Dia dan berpegang pada iman yang sesuai dengan firman-Nya, maka sekalipun situasi kita masih dihantui oleh penyebaran COVID, tapi hati kita, pikiran kita, perasaan kita bebas dan merdeka. Tapi itu tidak berarti bahwa kita harus melanggar prokes.
Kita harus tetap prokes, tapi hati kita bebas, ya. Tidak lagi galau, tidak lagi terintimidasi oleh COVID. Ini yang harus menjadi dampak, ya, daripada kebangkitan Kristus itu. Karena itu mari kita, ya, bebas beribadah. Ya, artinya sekarang ini memang secara formal, ya, gereja-gereja di seluruh dunia masih menerapkan dua cara dalam hal beribadah, melalui online dan offline, ya. Ya, kita tidak terlalu ekstrim juga bahwa mereka yang tidak ikut itu terlalu penakut atau tidak, tapi paling tidak ialah bahwa, ya, mereka juga mengikuti melalui online itu, ya. Tapi mari kita melaksanakan hidup itu, mari kita melayani dengan sungguh-sungguh, mari kita melakukan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang kita lakukan dasarnya ialah Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Amin. Ya, ya, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian, yang mendorong kita untuk terus belajar. Kita tidak cukup mengenal Yesus dengan apa yang kita sudah lakukan selama ini. Kadang-kadang saya bertanya ke jemaat, butuhkah engkau mengenal Yesus? Dengan bangga dia katakan, saya sudah kenal Tuhan. Tapi kelakuannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saya kalau ditanya, Bapak sudah mengenal Yesus dengan sungguh? Pengenalan Yesus, pengenalan saya akan Yesus masih sangat terbatas. Karena itu, ini yang motivasi saya untuk terus baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Baik, mari kita berdiri. Kita nyanyikan pujian yang tadi itu, pujian untuk firman Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Engkau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percaya kan hidupku. Mari kita percayakan seluruh hidup kita kepadanya, Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kalau sudah percayakan hidup kita kepada Tuhan, jangan lagi pegang ada sisi-sisi yang lain yang kita tidak berserahkan kepada Yesus. Melanjutkan firman Tuhan ini, sehingga sungguh kuasa kebangkitan Kristus mengaruhi kehidupan kami. Bukan dunia ini yang mengaruhi hidup kami, Tuhan. Hanya janji-Mu.
mujizat Yesus mengarungi kehidupan kita. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami bisa kembali diingatkan akan kebangkitan Kristus. Biarlah kami memandang Yesus dengan perspektif apa yang Dia ajarkan Alkitab kepada kami, bukan dengan melihat Yesus sebagai sosok pribadi yang terbatas yang ada di pikiran kami, tetapi kami melihat Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami. Dan kami bersyukur untuk kebangkitan Kristus karena mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang mengalahkan maut, yang bangkit dari kematian, dan itu buktinya memberikan kami pengharapan yang kekal akan kehidupan ini. Kami mengikuti Yesus yang penuh dengan kehidupan kekal, kebahagiaan, kedamaian yang kami alami dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk pengertian-pengertian yang baru yang kami bisa dengarkan melalui firman-Mu, dan biarlah kami terus semakin hari semakin mau belajar tentang siapa Kristus yang kami percaya dalam kehidupan ini. Berkati Pak Gembala yang sudah menyampaikan ini, biarlah Engkau yang menambahkan hikmat, kebijaksanaan kepada beliau supaya terus mendapatkan kebenaran-kebenaran yang baru, hikmat-hikmat yang baru, yang itu bisa membuat kami semakin mengenal Kristus. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Silakan duduk, Tuhan berkati. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu saya akan membacakan satu ayat yang diambil dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Saya minta untuk Bapak Radiman untuk menjalankan kantong persembahan dan mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas segala kasih dan berkat-Mu sehingga kami masih ada hingga saat ini. Di Bapa sementara kami akan memberikan persembahan, biar Kau saja memberkati persembahan kami, biar persembahan kami dapat berguna bagi kerajaan-Mu di bumi maupun di surga. Biar kami bisa memberikan dengan sukacita. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita angkat satu lagu pujian dari NKI 189, Dalam Hatiku Ada Gunung. Thank you.
Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang telah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian gereja membuka pendaftaran untuk bimbingan persiapan baptisan. Bagi jemaat yang akan dibaptis, silakan mendaftar kepada Ibu Lia. Untuk jadwal pelayan minggu depan, tanggal 18 April, pengkhotbah akan dilayani oleh Gembala Jemaat, WL Ibu Supriyawati, singernya Ibu Citra dan Ibu Rohati, kolektan Bapak Gintoro, multimedia Claudius, musik Martelia dan asyik Ibu Wahyu. Laporan keuangan dapat dibaca di WhatsApp. Kemudian untuk yang berulang tahun pada minggu ini, selamat ulang tahun untuk Deria Haji tanggal 5 April dan juga Bapak Dharma Gunawan. Tuhan Yesus memberkati. Apa ada pertanyaan? Baik, sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu yang melayani seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Pak Dharma tidak ada ya. Salam buat Pak Dharma Ibu, selamat ulang tahun, panjang umur, memberkati Deria juga. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur mengalami bencana alam. Jadi ada himbauan dari Badan Pengurus Pusat Gereja Kemajuan Indonesia untuk kita melaksanakan aksi pengumpulan dana supaya kita lebih siap. Mungkin nanti minggu depan saja kita lakukan ya, supaya kita tidak kaget-kaget. Dan saya berharap bahwa kita mempersiapkan persembahan khusus untuk membantu atau meringankan beban saudara-saudara kita yang ada di sana, dan kita akan lakukan ini minggu depan. Bagi mereka yang sudah mendaftar untuk dibaptis, setelah selesai ibadah ini bisa ketemu dengan saya. Ada Jonathan, Theo, Sebastian. Nanti kita infokan saja apa yang kita bicarakan hari ini, mungkin hari dan jam untuk kita ketemu bimbingan ya. Baik, saya rasa itu saja. Kita akan menyelesaikan ibadah ini. Mari saya ajak kita semua berdiri. Kita nyanyikan Kemenangan Iman 293. Ayat pertama saja. Nomor 293.
Kiranya hati kami semakin diteguhkan, dikuatkan dalam menghadapi realita kehidupan yang penuh dengan persoalan dan pergumulan ini. Terima kasih untuk hamba-hamba yang Tuhan sudah pakai dalam kesempatan ibadah hari ini. Biarlah Tuhan memberkati mereka, baik yang menyampaikan firman-Mu, worship leader, singers, pemain alat musik, kolektan, penyambut jemaat multimedia. Kami percaya janji-Mu bahwa semua yang kami lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih juga untuk seluruh jemaat yang telah hadir, yang memberkati mereka dengan pemahaman-pemahaman, pengertian, serta kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan dapat menjadi rema bagi kami, sehingga sungguh kami melangkah menjalani hidup ini sesuai dengan firman-Mu, bukan sesuai dengan pikiran, bahkan interpretasi kami terhadap firman. Dan dengan demikian, maka hidup kami benar di mata-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mengucap syukur bersama dengan Pak Dharma Gunawan, di mana Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi pada minggu ini. Kami mengucap syukur untuk pendampingan Tuhan atas kehidupan hamba-Mu yang menjalani sejak hamba-Mu ada di tengah-tengah dunia ini sampai dengan hari ini. Juga kami mohon umur panjang, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Ibu Wahyu yang mendampingi hamba-Mu, Tuhan berkati juga dengan kesehatan. Biarlah kedua hamba-Mu seiring sejalan dalam menjalani kehidupan dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, baik dalam lingkungan keluarga, gereja, usaha, pekerjaan, bahkan apapun yang Tuhan percayakan. Anak-anak yang Tuhan karuniakan, berkati mereka juga. Segala harapan, cita-cita Tuhan kabulkan. Mengucap syukur juga bersama dengan anak kami Delia, di mana Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi. Berkati anak ini, biarlah dari kecil dia dididik untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan. Panggil dia dalam pelayanan-Mu sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan. Apa menjadi harapan dan tujuan Allah di tengah-tengah dunia ini, kiranya Tuhan wujud nyatakan itu. Berkati kedua orang tuanya supaya dapat membimbing dan membina anak ini, sehingga anak ini boleh akil balik dan dia mencapai masa depan yang penuh harapan. Keluarganya Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini juga kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang lemah, yang sakit. Mari Tuhan Engkau lawat jamah mereka supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kami percaya jamahan Tuhan akan menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk Pak Ibau di Kalimantan Timur, Tuhan berkati. Tuhan juga pulihkan Ika supaya sembuh. Demikian pun juga kami berdoa untuk ibunda dari Ibu Yani. Demikian pun juga Ibu Samadi. Kami berdoa untuk orang tua ini, yang melawatan Allah bagi mereka. Mari Tuhan Engkau jamah sehingga mereka dipulihkan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bahkan Bapak Ibu yang lain yang lemah tubuh, yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, dan Tuhan jamah sembuhkan mereka Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk pertumbuhan iman rohani daripada seluruh umat-Mu, baik Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja sampai pada anak-anak. Pelihara kami, jangan biarkan iman kami gugur oleh situasi sulit yang kami hadapi, dan biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk usaha pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan memberkati baik mereka yang bekerja pada usaha sendiri atau perusahaan orang lain. Kami percaya janji Tuhan, apapun yang diusahakan oleh orang yang takut Tuhan, pasti Tuhan memberi keberhasilan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah juga. Mohon hikmat, akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar sehingga mereka naik kelas, lulus, dan mereka selesai tepat pada waktunya. Bapa di surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami, pemuda-pemuda kami yang sudah siap untuk berumah tangga. Dan mohon biarlah Tuhan tolong mereka, pertemukan mereka dengan teman hidup yang takut akan Tuhan, dan mengasihi mereka yang akan mendampingi mereka seumur hidup nantinya. Mereka melayani Tuhan, berkarya, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat yang punya pergumulan khusus yang kami tidak tahu, tapi kami tahu bahwa Tuhan tahu. Karena itu Tuhan dengarkan doa mereka, supaya mereka boleh melihat campur tangan Tuhan dalam persoalan, dan ada jalan keluar. Datangnya yang nantinya menjadi kesaksian untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat yang tidak hadir hari ini, dimanapun mereka berada. Dan Tuhan penyertaan, perlindungan, berkat Tuhan, kerinduan kami minggu depan, mereka juga hadir dan berkumpul bersama-sama untuk beribadah seperti ini. Kalau mereka ada di tempat lain di luar kota, Tuhan sertai mereka dalam perjalanan, baik pergi maupun pulang. Bapa di surga, kami berdoa untuk masa depan gereja ini.
Tuhan Yesus Engkau tolong Bapa supaya gereja ini terus bertumbuh baik secara kualitas maupun secara jumlah. Tuhan akan tempat ibadah yang permanen, kami serahkan dalam tangan Tuhan, tolong. Dan berdoa juga Tuhan untuk gereja Kemajuan Indonesia baik pada tingkat pusat wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Yesus Engkau berkati dalam minggu ini ada konferensi nasional yang berlangsung di Jayapura. Tuhan Yesus tolong sertai para peserta yang berangkat dari tempat mereka masing-masing. Pelaksanaan Konas ini dalam menghasilkan keputusan-keputusan yang strategis serta kepemimpinan dan pengurus yang siap untuk melayani 5 tahun ke depan. Dan Tuhan pakai gereja ini untuk menjadi Allah dalam tangan-Mu, menghadirkan shalom Allah bagi negeri ini. Dan ada banyak jiwa yang dapat dimenangkan. Gereja-gereja Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin supaya sehati untuk dalam bekerjasama melayani Indonesia ini agar Indonesia yang dapat dimenangkan bagi kerajaan surga. Kami berdoa Bapa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, mulai dari presiden, wakil presiden, demikian pun juga jajaran pemerintahan, para kabinet sampai ke daerah-daerah. Tuhan tolong teguhkan, kuatkan, mampukan mereka untuk memimpin bangsa ini. Semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, para dokter, relawan bahu-membahu untuk dapat mengatasi penyebaran COVID-19 ini, juga pemulihan ekonomi karena dampak daripada penyebaran COVID ini. Biarlah pemerintah kami, Tuhan, bekerja melalui mereka untuk mendatangkan pemulihan bagi bangsa ini. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik di kota-kota kabupaten, kota madya yang mengalami bencana banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung dan lain-lain sebagainya. Ada di antara anggota keluarga mereka yang meninggal hilang. Tuhan Yesus tolong hibur, teguhkan, kuatkan mereka. Dan juga berdoa supaya ada bantuan secepatnya untuk dapat menolong dan memulihkan kondisi mereka, baik dari elemen-elemen negara maupun juga gereja-gereja. Tuhan Engkau tolong memberkati supaya mereka tertolong dan pada akhirnya kehidupan mereka pulih normal. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Khususnya mereka anak-anak Tuhan, mereka yang ada di lingkungan gereja Kemajuan Indonesia. Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk persembahan jemaat-Mu yang telah diberikan pada hari ini, baik persembahan khusus, persembahan persepuluhan janji iman, kolekte. Tuhan, biarlah persembahan ini kalau merupakan pemahaman, kesadaran, iman, kasih kami kepadamu, dan Tuhan membalas sesuai dengan janji firman-Mu. Inilah doa kami Bapa. Kami sadar sungguh bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kami atau kebutuhan kami, namun tak tersebut melalui doa ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus penolong agung kami turut menyampaikan kepada Bapa di surga segala doa dan kebutuhan kami dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Engkau menjawab jauh lebih besar dari apa yang kami doakan, karena kami bawa semuanya ini yang satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha Yesus datang untuk menyongsong sale-salenya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan berkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah yang lain. Terima kasih.